Selamat datang di video tutorial modeling furnitur kursi dengan gaya neoklasik. Berikut adalah penjelasan dari macam-macam furnitur. Selanjutnya adalah materi dan tujuan pembelajarannya. Selamat belajar. Pada kali ini sudah disediakan beberapa template pada SketchUp. Kita akan menggunakan template arsitektural dengan satuan cm. Kita klik saja. Pertama-tama kita dapat menghapus objek manusia dan hewan, kita select dan kita delete. Lalu langkah selanjutnya kita dapat menggunakan tab Master Tools untuk membuat garis bantu. Kita klik saja, lalu kita tarik dengan ukuran 200 cm. Lalu kita tarik pada green axis dan kita ketik ukuran 200 cm. Lalu langkah selanjutnya kita dapat membuat kaki kursi dengan cara kita klik circle dan kita klik pada intersection dan kita tarik ke bawah dengan ukuran 1,5 cm. Lalu langkah selanjutnya kita dapat beralih ke line. Kita dapat klik line, kita dapat klik pada intersection. Kita tarik ke atas dengan ukuran 20 cm. Lalu kita tarik ke green axis dengan ukuran 3 cm. Lalu kita dapat hubungkan ke bawah. Lalu kita klik dan kita dapat menggunakan follow me untuk membuat kaki kursinya. Kita klik follow me, kita klik pada bagian tengah, lalu kita putar pada bagian area circle. Kita klik pada endpoint dan sudah terlihat. Lalu kita dapat lihat untuk bagian bawahnya dan kita dapat garis dengan menggunakan line dan menghapus garis yang tidak kita gunakan. Lalu kita dapat menggunakan garis bantu kembali. Kita klik dan kita tarik ke atas dengan ukuran 20 cm. Lalu kita dapat menggunakan line untuk membuat garis bantu. Kita klik pada endpoint, lalu kita beralih kembali menggunakan circle. Kita klik pada endpoint, kita tarik dengan ukuran 4 cm. Lalu langkah selanjutnya kita dapat beralih ke line. Lalu kita dapat menggambarnya tepat pada midpoint. Kita tarik ke atas dengan ukuran 6,5 cm. Lalu kita tarik pada green axis dengan ukuran 2 cm. Lalu kita dapat hubungkan pada garis di bawahnya. Lalu langkah selanjutnya kita dapat beralih ke follow me kembali. Kita klik follow me dan kita akan bentuk pada area circle yang telah kita buat. Dan kita dapat beralih ke bawah kembali, kita cek dan kita gambar dan kita hapus garis bantu yang tidak kita gunakan. Lalu kita dapat triple klik dan juga kita make group. Lalu untuk langkah selanjutnya kita dapat menghapus garis bantu yang tidak kita gunakan. Kita select dan kita delete dan kita akan membuat garis bantu kembali. Kita klik pada blue axis dan kita dapat letakkan pada garis bantu yang telah kita buat. Lalu kita dapat klik ke green axis ke kiri dengan ukuran 6 cm. Lalu kita dapat tarik ke kiri kembali dengan ukuran 12 cm. Dan kita dapat tarik ke kiri kembali dengan ukuran 15 cm. Lalu kita dapat tarik di bagian bawah dan kita tarik ke atas dengan ukuran 16 cm
dan kita tarik ke atas kembali dengan ukuran 32 cm. Lalu kita dapat menggambar rangkanya dengan menggunakan line. Kita klik intersection, klik kembali, dan kita dapat beralih ke 2-point arch. Kita klik dan kita dapat membuat lekukannya. Kita klik pada intersection dan kita paskan pada online dan kita ketik dengan ukuran 2 cm. Lalu kita dapat gambar kembali dengan ukuran 3 cm untuk lakukannya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita dapat beralih ke line kembali. Kita klik line dan kita hubungkan. Lalu kita dapat memberikan ketebalan dengan kita ketik P pada keyboard dan kita tarik dengan ukuran 5 cm. Lalu kita dapat triple klik dan juga kita make group. Lalu langkah selanjutnya kita dapat menghapus garis bantu yang tidak kita gunakan. Kita select dan kita delete. Lalu kita dapat membuat garis bantu kembali untuk membuat panjang dan lebarnya. Kita tarik ke green axis dengan ukuran 55 cm. Lalu kita dapat tarik ke red axis dengan ukuran 57 cm. Lalu langkah selanjutnya kita dapat membuat garis bantu untuk meletakkan dari rangkanya. Kita klik pada bagian bawah dan kita dapat membuat garis bantu untuk membuat peletakannya. Kita klik pada bagian bawah dan kita tarik ke atas dengan ukuran 26,5 cm. Lalu kita dapat beralih ke line. Kita klik line, lalu kita klik pada endpoint dan kita dapat meletakkan tepat pada di tengahnya. Kita dapat klik kerangka yang telah kita buat, lalu kita beralih ke bawah, kita klik M dan dapat kita pindahkan pada bagian tengah garis bantu yang telah kita buat. Kita klik pada midpoint. Lalu langkah selanjutnya kita dapat menghapus garis-garis bantu yang telah tidak kita gunakan. Kita dapat select dan kita delete. Lalu langkah selanjutnya adalah kita dapat membuat garis bantu kembali. Kita klik pada blue axis dan kita dapat letakkan pada intersection pada garis bantu. Lalu kita dapat menariknya ke green axis dengan ukuran 5 cm. Lalu kita dapat beralih ke garis bawah dan kita tarik ke atas dengan ukuran 50 cm. Lalu kita tarik kembali ke atas dengan ukuran 91 cm. Lalu langkah selanjutnya adalah kita dapat beralih ke 3-point arch. Kita dapat klik pada 3-point arch dan kita akan membuat rangka bagian belakang. Kita dapat klik pada intersection tengah dan kita dapat hubungkan pada intersection di atasnya. Lalu kita dapat mengcopy garis yang telah kita buat. Kita klik dan kita ketik M, lalu kita kontrol, lalu kita dapat mengkopinya. Lalu kita dapat menghubungkannya dengan menggunakan line. Kita klik, lalu kita gambar garis untuk bagian bawahnya. Dan sudah terlihat dan kita dapat memberikan ketebalan dengan kita ketik P, lalu kita tarik dengan ukuran 5 cm. Lalu kita dapat menghapus garis bantu yang tidak kita gunakan. Kita dapat select dan kita dapat menghapusnya semua. Lalu langkah selanjutnya adalah kita dapat triple klik dan juga kita make group. Lalu kita dapat pindahkan, kita klik pada midpoint dan kita padakan pada intersection yang telah kita buat. Lalu kita dapat select untuk rangka yang telah kita buat dan kita dapat mengkopinya di bagian sebelahnya. Kita dapat menggunakan copy, kita klik pada midpoint
dan kita dapat mengkopinya pada intersection yang telah kita buat. Lalu langkah selanjutnya adalah kita dapat membuat penopang pada bagian depan, bagian belakang, dan juga bagian samping. Kita dapat memberikan dimension terlebih dahulu. Kita dapat klik pada endpoint dan kita tarik pada green axis dan kita klik, lalu kita klik kembali untuk mengetahui dari panjang kursinya. Kita klik pada red axis dan kita klik kembali. Lalu kita dapat menghapus semua garis bantu yang tidak kita gunakan. Kita klik dan kita delete. Lalu kita dapat beralih pada bagian rangka penopang. Kita dapat membuat rangka penopang bagian depan terlebih dahulu. Kita klik pada garis bantu. Kita klik, kita tarik ke atas dengan ukuran 1,5 cm. Lalu kita dapat membuat garis bantu kembali dengan ukuran 1 cm. Lalu kita akan tarik ke atas dengan ukuran 6 cm. Lalu kita dapat beralih ke rectangle, kita klik rectangle dan kita dapat hubungkan pada intersection. Kita tarik pada push or pull dan kita dapat triple klik dan juga kita make group. Lalu kita dapat beralih ke tab measure tools kembali. Kita tarik dan kita berikan ukuran 0,5 cm. Kita dapat mengkopinya dengan cara kita M, lalu Ctrl, lalu kita dapat memilih bagian kiri atas dan kita akan letakkan juga pada bagian penopang belakang. Lalu kita dapat menghapus garis bantu yang tidak kita gunakan. Kita dapat membuat penopang bagian samping. Caranya masih sama. Kita dapat menggunakan tab measure tools. Kita tarik ke atas dengan ukuran 1,5 cm. Lalu kita dapat membuat garis bantu untuk ke kanan dan ke kiri dengan ukuran 0,5 cm. Dan kita akan tarik ke atas kembali dengan ukuran 6 cm. Lalu kita akan menggunakan rectangle kembali. Kita klik rectangle dan kita akan gunakan pada bagian yang telah kita buat. Kita tarik dengan menggunakan push or pull dan kita akan letakkan pada rangka yang telah kita buat. Lalu kita dapat triple klik dan juga kita make group. Lalu kita dapat kopinya, kita letakkan pada intersection dan kita akan mengkopinya untuk di bagian sebelahnya. Kita klik pada intersection dan sudah terletak. Lalu kita dapat menghapus garis-garis bantu yang telah tidak kita gunakan. Lalu kita dapat membuat dudukan dengan cara kita menggunakan line. Kita dapat membuat garis mengelilingi dari rangka yang telah kita buat. Dan sudah terlihat. Lalu kita dapat memberikan ketebalan dengan cara kita gunakan push or pull. Kita tarik ke atas dengan ukuran 11 cm. Lalu kita dapat memberikan ukuran dengan cara kita klik dimension dan kita klik pada bagian bawah. Lalu kita klik pada bagian dudukan. Lalu kita dapat tarik
ke samping dan kita dapat klik. Sudah terlihat dengan ukuran 45 cm. Lalu kita dapat beralih ke round corner untuk memberikan lekukan pada dudukan yang telah kita buat. Kita dapat select untuk bagian atasnya saja. Lalu kita dapat menggunakan round corner berwarna kuning dan kita dapat menggunakan offset dengan ukuran 8 cm. Dan kita dapat klik pada bagian luar 2 kali. Kita klik dan kita dapat klik kembali untuk keluar. Dan sudah terlihat dan kita dapat make group. Dan kita akan menggambar pada bagian sandarannya. Kita dapat menggunakan tab measure tools. Kita tarik ke bawah dengan ukuran 25 cm. Lalu kita dapat beralih ke rectangle untuk menggambar pada bagian sandarannya. Kita dapat klik, lalu kita dapat beralih ke 2 point arch. Kita klik pada bagian intersection dan kita sambungkan untuk di bagian atasnya. Dan kita dapat klik pada bagian garis yang akan kita buat. Sudah terlihat dan kita dapat klik garisnya, nggak terlihat berwarna biru, dan kita dapat klik saja follow me, dan kita dapat pilih gambar yang telah kita buat tadi. Kita klik saja dan sudah muncul. Lalu langkah selanjutnya kita dapat merapikannya dengan cara menggunakan line. Kita klik pada endpoint dan kita dapat menggunakan push or pull. Kita klik dan kita dapat merapikannya. Lalu kita dapat triple klik dan juga kita make group. Lalu langkah selanjutnya kita dapat menghapus garis bantunya. Dan kita dapat membuat garis bantu kembali. Kita dapat klik pada bagian atas, lalu kita tarik ke bawah dengan ukuran 35 cm. Lalu kita dapat tarik ke bawah dengan ukuran 5 cm. Lalu kita dapat tarik ke kanan dengan ukuran 0,5 cm. Dan juga demikian dengan tarik ke kiri dengan ukuran 0,5 cm. Lalu kita dapat ke rectangle, kita klik pada intersection, lalu kita dapat mendorongnya dengan menggunakan push or pull. Lalu kita dapat klik pada midpoint in group. Lalu kita dapat triple klik dan juga kita make group. Kita dapat menghapus garis bantu kembali yang tidak kita gunakan. Lalu kita dapat membuat lengan kursi. Caranya adalah kita dapat menggunakan garis bantu. Kita klik tab measure tools. Kita klik pada bagian rangkanya. Lalu kita tarik dan kita paskan pada intersection simbol berwarna X. Kita klik. Lalu kita dapat membuat garis bantu kembali. Kita klik dan kita dorong ke green axis dengan ukuran 25 cm. Lalu kita dapat menariknya ke red axis dengan ukuran 7 cm. Dan kita dapat membuat kembali dengan ukuran 8 cm. Lalu kita dapat membuat satu garis bantu kembali. Kita klik. Lalu kita dorong ke belakang dengan ukuran 5 cm. Lalu kita dapat beralih ke 3 point arch. Kita klik dan kita dapat klik pada endpoint. Kita klik pada tangan. Dan kita klik pada intersection. Lalu kita dapat menggunakan line untuk menghubungkan garis bantu yang telah kita buat. Kita
klik saja, lalu kita dapat klik pada intersection, dan kita pilih pada intersection kembali, dan kita akan gunakan pada endpoint. Lalu kita dapat memberikan ketebalan dengan ukuran 2 cm. Lalu kita dapat menghapus garis bantu yang tidak kita gunakan. Kita select dan kita delete. Lalu kita dapat merapikan untuk di bagian belakangnya. Kita dapat menggunakan line. Lalu kita dapat klik dan menggambar sesuai dengan rangkanya. Kita dapat klik pada endpoint, dan kita dapat triple klik dan juga kita make group. Lalu langkah selanjutnya kita dapat mengkopinya untuk di sisi yang lainnya. Kita dapat ketik M dan Ctrl, lalu kita pindahkan. Lalu langkah selanjutnya adalah kita dapat mirroring atau menggunakan flip. Kita klik, lalu kita klik mirror pada bagian merah, lalu kita dapat meletakkannya tepat pada rangka yang telah kita buat. Lalu langkah selanjutnya adalah kita dapat membuat ornamen. Kita dapat membuat ornamen pada bagian sandarannya. Caranya adalah kita dapat menggunakan tab measure tools. Kita tarik ke atas dengan ukuran 2 cm. Lalu kita dapat tarik kembali dengan ukuran 2 cm. Dan kita lakukan kembali dengan ukuran 2 cm. Lalu langkah selanjutnya kita dapat membuat garis bantu pada midpoint. Kita klik. Lalu kita cari midpointnya. Lalu kita klik kembali. Dan kita akan membuat garis bantu dengan cara kita geser ke red axis dengan ukuran 3 cm, lalu kita geser kembali dengan ukuran 8 cm, dan lakukan yang sama dengan arah sebaliknya. Setelah selesai, kita dapat beralih ke 2 point arcs untuk menggambar ornamennya. Kita klik pada 2 point arcs, kita klik pada endpoint, lalu kita cari intersectionnya, lalu kita tarik ke atas dan kita hubungkan pada garis bantu yang telah kita buat. Kita dapat menggunakan line, kita klik, lalu kita gunakan push or pull untuk memberikan ketebalan dengan ukuran 2 cm. Lalu kita dapat triple klik dan juga kita make group. Lalu kita dapat mengkopinya untuk di bagian sisi sebelahnya. Kita dapat klik pada bagian pojok dan kita akan menggambar kembali untuk ornamennya. Kita dapat kembali ke 2 point arcs dan kita klik, lalu kita hubungkan kembali pada garis bantu yang telah kita buat, dan kita dapat beralih ke line kembali dan kita dapat menggambarnya, dan kita dapat memberikan ketebalan sesuai dengan ornamen yang lain yang telah kita buat. Lalu kita dapat kembali ke 2 point arcs. Kita dapat membuat ornamen kecil untuk di bagian bawahnya, dan kita dapat menggunakan line kembali untuk membuat gambarnya. Kita dorong sejajar dengan ornamen yang lain. Kita klik dan kita akan triple klik dan juga kita make group. Lalu kita dapat menggunakan 2 point arcs kembali untuk membuat ornamen yang terakhir. Kita klik pada bagian intersection dan kita tarik ke red axis dengan ukuran 2 cm dan lakukan dengan arah yang sebaliknya. Lalu kita dapat mendorongnya sejajar dengan ornamen yang telah kita buat. Kita klik, lalu kita dapat menghapus garis agar terlihat lebih rapi.
Lalu kita dapat triple klik dan juga kita make group. Lalu langkah selanjutnya kita dapat menghapus semua garis bantu yang tidak kita gunakan. Kita dapat memberikan ketinggian pada kursi, kita dapat menggunakan dimension untuk mengetahuinya. Kita klik dan kita tarik, kita klik kembali. Lalu langkah selanjutnya adalah kita dapat memberikan material untuk kursi neoklasik. Caranya adalah dengan kita create material, lalu kita browse, lalu kita pilih tekstur yang akan kita pilih. Kita akan memilih dengan tekstur Carillion Bridge, lalu kita ganti ukurannya dengan ukuran 80 cm. Lalu kita enter dan kita OK. Lalu kita dapat letakkan pada kerangka yang telah kita buat. Kita klik dan kita pilih juga untuk kerangka di sisi yang lainnya. Lalu langkah selanjutnya kita dapat memberikan material kembali untuk dudukannya. Kita set default terlebih dahulu, lalu kita masuk ke create material dan kita cari untuk tekstur yang akan kita pilih. Kita open dan kita akan berikan ukuran dengan ukuran 100 cm. Lalu kita OK. Setelah itu kita letakkan pada dudukan yang kita buat. Lalu kita dapat memberikan tekstur ornamen. Kita cari tekstur yang akan kita pilih, kita open dan langsung saja kita OK. Dan dapat kita letakkan pada ornamen yang telah kita buat. Dan sudah jadi. Demikianlah video tutorial modeling furnitur kursi dengan gaya neoklasikal. Terima kasih dan selamat belajar.